Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Sukmawati dengan NIM 63010200118 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu keputusan investasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, sebelumnya yaitu kita harus tahu apa sih itu investasi. Jadi, investasi sendiri ini merupakan sebuah komitmen atas jumlah dana atau sumber dana lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, keputusan investasi sendiri ini adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang pula. Atau bisa disebut juga permasalahan bagaimana manajer keuangan ini harus mengalokasikan dana-dananya ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, penggunaan keputusan investasi ini juga biasanya bersifat berjangka panjang. Secara singkat, bentuk, macam, dan komposisi dari investasi ini akan memengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Jadi, investasi ini mengandung resiko atau ketidakpastian. Nah, dari resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu juga akan memengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama itu ada tabungan di bank. Dengan kita menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya itu mengikuti kebijakan bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu deposito bank. Nah, produk deposito ini juga hampir sama sih dengan produk tabungan, tapi kalau deposito ini tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, karena sistemnya itu ada jangka waktu tertentu untuk mengambil uang tersebut. Tetapi ini suku bunganya lebih tinggi daripada tabungan bank biasanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saham. Nah, investasi dalam bentuk saham ini merupakan sebuah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Jadi ketika kita membeli saham, itu kita tuh berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau apabila itu perusahaan itu mengalami keuntungan, maka pemegang saham juga akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan dividen. Saham ini juga bisa dijual pada pihak lain baik dalam harga yang lebih tinggi, itu disebut dengan capital gain, atau yang lebih rendah itu biasanya disebut dengan capital loss. Jadi keuntungan dari saham ini ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Untuk yang selanjutnya yaitu properti. Investasi dalam properti ini biasanya dalam bentuk bangunan dan tanah. Nah, ini keuntungannya bisa didapat dua keuntungan, yaitu dengan kita menyewakan properti tersebut dan kita menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu investasi emas. Nah, emas ini kan barang berharga yang paling diterima oleh seluruh dunia. Jadi semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu juga harga emas ini biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Biasanya semakin tinggi pula kenaikan emas, jadi kayak sebanding gitu loh dengan inflasi. Nah, yang selanjutnya yaitu mata uang asing. Jadi segala macam mata uang asing ini biasanya dapat dijadikan investasi. Nah, investasi dalam mata uang asing ini juga lebih beresiko dibandingkan dengan investasi saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia ini menganut sistem mengambang bebas atau free float, di mana ini benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran di Indonesia, sehingga nilai mata uang rupiah di Indonesia ini bersifat fluktuatif. Nah, yang selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi sendiri ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya ini hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor, suku bunga obligasi ini biasanya sedikit lebih ditinggikan dibandingkan suku bunga deposito. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu investasi barang-barang koleksi, seperti kayak kita tuh mengoleksi perangko, lukisan, atau barang-barang antik atau yang sejenisnya. Nah, keuntungan yang didapatkan ini biasanya dengan kita menjual koleksi tersebut kepada pihak lain. Gitu. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penilaian investasi. Yang pertama yaitu metode payback period.
Nah, metode payback periode ini merupakan metode untuk menilai suatu investasi tersebut yang didasarkan pada periode kembalinya dana investasi yang akan dilakukan. Untuk mengetahui berapa lama periode dana investasi ini dapat kembali, yang pertama harus dilakukan yaitu mengetahui besarnya dana investasi sampai dengan investasi itu siap dioperasionalisasikan. Yang kedua yaitu harus tahu besarnya estimasi atau perkiraan cash flow per periodik yang akan dihasilkan oleh investasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu NPV atau Net Present Value, di mana ini merencanakan investasi dapat dibantu dengan alat analisis Net Present Value. Nah, alat ini juga sering disebut dengan Net Present Value of Project. Yang dimaksud adalah NPV ini adalah suatu metode kriteria kelayakan investasi yang diukur dari penerimaan investasi proyek itu selama usia ekonomis dengan mempertimbangkan nilai waktu dari dana yang dipergunakan untuk membiayai investasi tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu IRR atau Internet Rate of Return, di mana ini sebagai suatu tingkat diskon yang dibersamakan dengan present value net cash flow dari suatu proyek dengan initial capital outlay dari proyek itu sendiri. Jadi capital outlay di sini berkaitan dengan biaya-biaya yang diperhitungkan yang melekat pada dana yang dipergunakan untuk investasi itu. Misalnya biaya bunga utang kredit kalau biaya investasi dibiayai dengan kredit bank, atau biaya opportunity kalau biaya investasi dibiayai dengan modal sendiri, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Untuk payback periode ini nih, rasio yang digunakan menghitung pengembalian investasi berdasarkan jangka waktu yang dibutuhkan. Kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, perhitungan lebih sederhana dibandingkan sehingga kayak mudah dilakukan, terus cocok dipakai pada investasi proyek dengan tingkat resiko tinggi. Lalu karena semakin cepat periodenya maka semakin rendah pula resikonya, dan fokus pada perolahan dana pas yang diharapkan dapat segera menutup modal yang telah diinvestasikan dalam suatu proyek. Untuk kekurangannya sendiri, ini rasio ini tidak memperhatikan nilai uang dari sisi waktunya, lalu tidak memperhatikan laba tunai yang diperoleh ketika payback periode telah terlewati, lalu tidak memperhatikan nilai sisa investasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu net present value. Ini kelebihannya lebih mendahulukan kas awal, memperhitungkan nilai uang dari sisi waktu, mempertimbangkan semua laba tunai selama waktu investasi berjalan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu perhitungan ini lebih rumit, terus metode ini kurang tepat untuk proyek yang nilai ekonomisnya berbeda-beda, lalu lebih sulit dalam menentukan tingkat bunga yang dianggap layak untuk dasar diskonto. Nah, yang terakhir yaitu IRR atau Internal Rate of Return. Kelebihannya sendiri ini yaitu mempertimbangkan nilai waktu dari uang serta laba tunai selama masa investasi. Metode ini dipakai untuk menentukan ranking investasi sehingga investor itu dapat mendahulukan yang lebih menguntungkan. Untuk kekurangan dari IRR tersebut sendiri yaitu perhitungan lebih rumit dan lama. Lalu karena harus menghitung cost of capital sebagai dasar perhitungannya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai keputusan investasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.